Sesi 2. Preparing Business Model dan Agen Management. Model bisnis dan manajemen agen merupakan kunci sukses implementasi branches banking. Model bisnis yang pertama adalah bank-led, di mana layanan diselenggarakan oleh bank. Contohnya adalah branches banking di Brazil. Lalu model bisnis yang kedua adalah telco-led, di mana layanan diberikan oleh telco operator. Contohnya adalah Orange Money oleh Orange Telco. Dan model bisnis yang ketiga adalah model hybrid, di mana bank dan telco memberikan layanan branch banking. Contohnya adalah M-Pesa, yang merupakan joint venture dari Vodafone, Safaricom, Citibank, dan Commercial Bank of Africa. Lalu ada GCash, merupakan joint venture dari Philippine National Bank dan Globe Telecom. Lalu ada Osai Fuketai, yaitu joint venture dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation dengan entity Docomo. Dan ada pula Jibun Bank, yaitu joint venture KDDI dan Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ. Value chain. Yang pertama ada account provider, memiliki peran untuk mengelola rekening pelanggan, yaitu bank pada model bank-led atau provider platform teknologi untuk non-bank-led. Lalu transaction provider, memiliki peran untuk mengelola dan mengoperasikan kanal teknologi yang digunakan untuk transaksi. Kemudian mobile network operator atau MNO, memiliki dan mengoperasikan sistem komunikasi mobile yang digunakan dalam proses transaksi, serta mengirim data dari terminal point of sales ke transaksi atau sistem milik account provider. Lalu ada third party provider, menyediakan layanan tambahan untuk perusahaan di dalam value chain atau layanan ke pelanggan. Kemudian selanjutnya terdapat agen network management atau ANM, merupakan perusahaan atau beberapa perusahaan yang mengelola agen retail, baik ANM full-time yang mengelola sebagian jaringan agen, maupun perusahaan besar yang direkrut provider untuk melakukan pelatihan di seluruh jaringan agen milik provider. Lalu ada agen yang beroperasi di service point, melakukan transaksi tunai berupa cash in, cash out, atau menerima pendaftaran pelanggan baru. Dan user atau pelanggan merupakan pengguna akhir layanan. Contoh value chain dari M-Pesa. Account provider merupakan Safaricom atau M-Pesa. Transaction provider yaitu Safaricom atau M-Pesa. Mobile network operator yaitu Safaricom. Third party operator yaitu terdiri dari bank, ATM network, dan utility company. Lalu agent management network yaitu agregator, super agen, dan top image yang berperan sebagai manajemen agen. Lalu kemudian agen yang merupakan merchant independent. Dan kemudian adalah user. Contoh value chain Fino yaitu account provider dipegang oleh Bank Sentral India atau bank lainnya. Transaction provider dipegang oleh Fino. Mobile network operator dipegang oleh perusahaan telekomunikasi lainnya. Third party operator terdiri dari pemerintah dan perusahaan asuransi. Yang menjadi agent network management adalah Fino. Yang menjadi agen adalah anggota komunitas yang dipercaya. Dan kemudian baru user. Model revenue layanan berbasis agen. Yang pertama ada M-Pesa dari Kenya. Layanan utamanya adalah transfer P2P, dengan sumber revenue utama adalah biaya transaksi pelanggan, dan revenue mencukupi untuk agen. Lalu ada layanan Fino dari India. Layanan utamanya adalah basic, tidak ada rekening bank. Sumber revenue utama adalah intermediasi saldo, rekening bank. Revenue tidak mencukupi untuk agen, kecuali tercapai volume transaksi yang sangat banyak. Lalu ada GCash dari Filipina. Layanan utamanya adalah e-wallet, paling sering digunakan untuk membeli pulsa. Sumber revenue utamanya adalah cost saving dari komisi penjualan kartu isi ulang pulsa. Dan belum ditentukan apakah revenue mencukupi untuk agen. Lalu terdapat berbagai bank di Brazil. Layanan utamanya adalah pembayaran kupon atau bullets dan pembayaran tagihan atau convent house. Sumber revenue utamanya adalah reduksi biaya pemrosesan transaksi di kantor cabang. Dan revenue tidak mencukupi untuk agen. Agen umumnya dimotivasi oleh keuntungan dari peningkatan jumlah pengunjung toko, bukan dari keuntungan langsung dari layanan.
Contoh model revenue layanan M-Pesa. User merupakan sumber revenue dari M-Pesa. Sedangkan untuk distribusi revenue-nya terdiri dari M-Pesa sebanyak 58%, third party operator sebanyak 1%, agent network management sebanyak 32%, dan agen sebanyak 8%. Metode dalam perhitungan komisi agen. Metode yang pertama adalah persentase dari total transaksi cash in atau cash out. Kelebihannya mudah untuk dipahami oleh agen. Sedangkan kekurangannya membuat agen malas untuk melayani transaksi dalam nominal kecil. Misalnya, agen mendapat 1% dari total cash in. Berarti, agen akan sama-sama mendapat Rp50.000 untuk satu orang yang melakukan cash in 5 juta, maupun 100 orang yang melakukan cash in sebanyak 50.000. Metode kedua adalah flat fee. Kelebihannya sangat mudah untuk dipahami oleh agen. Sedangkan kekurangannya membuat agen malas untuk melayani transaksi dalam nominal yang besar. Misalnya, agen mendapat Rp1.000 per transaksi. Agen akan mendapatkan Rp100.000 untuk 100 transaksi dalam nominal Rp1.000. Dan hanya mendapat Rp1.000 untuk satu transaksi dalam nominal Rp100.000. Metode terakhir adalah fee per tier. Kelebihannya adalah pembayaran fee untuk per tier, misalnya Rp1.000 untuk transaksi kurang dari Rp100.000, Rp2.000 untuk transaksi dari Rp100.000 hingga Rp200.000, dan seterusnya. Memungkinkan provider untuk membayar lebih untuk nilai tertentu yang lebih tinggi untuk agen, sehingga agen dapat memperoleh komisi yang cukup untuk transaksi dalam nominal kecil maupun besar, sehingga tetap terjaga motivasinya. Kekurangannya adalah ini merupakan metode yang sulit untuk dipahami agen. Agen mungkin mendorong pelanggan untuk membagi transaksi menjadi beberapa transaksi kecil, sehingga agen akan mendapatkan lebih.